Saat ini, Karo Sumsul Update bersama saya Meta Anggraini akan mengulas beberapa artikel yang sempat ramai di sosial media pada hari ini. Dikutip dari setnek.go.id, Presiden Joko Widodo menerima laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau PP-HAM di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 11 Januari 2023. Dalam keterangan pidatonya, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di tanah air. Dalam hal ini, Presiden menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada sejumlah peristiwa di Indonesia. Di kesempatan itu juga, Presiden juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Untuk itu, pemerintah akan berupaya memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana. Bagaimana kelanjutan pidato Presiden Jokowi? Berikut kita saksikan cuplikan videonya. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya dilansir dari detik.com. Polisi menyelamatkan anak perempuan berusia 3 tahun yang disandera oleh ayahnya yang berinisial YB dengan menggunakan sangkur yang diduga juga mengalami gangguan jiwa di Cilodong, Sukmajaya, Kota Depok. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi pada Rabu 11 Januari 2023 mengatakan pihaknya sempat menurunkan tim sniper dan gegana dari Brimob Polda Metro Jaya untuk berjaga-jaga melihat kondisi korban yang terancam bahaya. Namun pihak kepolisian mengedepankan upaya persuasif untuk menghindari adanya korban dalam penyelamatan ini. Hengki mengatakan, YB diduga sudah lama mengalami gangguan kejiwaan dan sering kambuh. Ia juga mengatakan bahwa YB merasa seolah dirinya adalah prajurit TNI yang nyatanya adalah warga sipil biasa. Bahkan ketika menyandera anaknya sendiri, dia berbaju khas prajurit TNI. Polisi berupaya melakukan negosiasi dengan pelaku, tetapi tak berhasil dan akhirnya polisi kemudian meminta adik pelaku untuk bernegosiasi. Proses negosiasi ini berlangsung sejak Selasa 10 Januari 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat malam. Hingga akhirnya polisi berhasil menyelamatkan balita tersebut sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Kini, pelaku telah berhasil diamankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sudah. Kita menerima laporan adanya penyanderaan terhadap anak berusia 3 tahun. Dan ternyata pas kita dalami, ternyata ini adalah orang tuanya sendiri. Oleh karena kita harus berhati-hati, ya, karena memang ada dugaan bahwa ayahnya ini adalah menderita gangguan jiwa ternyata setelah kita dalami. Dan saat ini kita berhasil selamatkan putrinya yang berusia 3 tahun ini, dan kita bawa ke Polres untuk ditangani secara khusus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak-anak. Berita terakhir dikutip dari tribunmedan.com. Video seorang petugas parkir cekcok dengan pemilik toko bangunan viral setelah diunggah oleh akun Facebook @viralnews.id pada Rabu 11 Januari 2023. Diduga peristiwa tersebut terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dari keterangan video, pemilik toko tidak terima karena petugas parkir menggunakan ID card yang diduga milik orang lain. Pemilik toko menuturkan petugas parkir tersebut boleh mengutip parkir lewat batas drainase bukan tepat di depan tokonya. Pemilik toko juga beralasan bahwasannya setiap bulan sudah menyetorkan iuran parkir kepada pihak yang berwenang. Bagaimana kelanjutan videonya? Berikut kita saksikan video selengkapnya. Tidak sini ngapain tidur-tiduran gitu? Aduh bang, Main bola. kau ganti dulu background nama kau, muka kau, baru kau. Kau yang ngurus kayak gitu? Ini, Hah? ini kalian tengok dulu, namanya Robinu tapi orangnya nggak sama. Nah, kalian tengok ini. Bukan pasti nggak punya Bebek sopan aku santun. kau yang ngurus. Kau ngurus ini ya, ngurus soal kau. Namanya penjaga, kau lucu kau. Kau yang jaga, kalian tahu parkir mana kartu kau? Kartu apa yang mau kau Kartu kau mana, identitas kau? Kau minta lah sama perusahaannya lagi diurus. Ya kau gak usah kayak, kau bilang tugas kau, putih parkir, betul nggak? Mana Banyak identitas kali kau? cerita kalian. Ya udah, kau pakai nggak ada otak kayak gini. Jaga. Nah, apa? Kau nggak usah Jaga. sok kau di sini. Nah, kalau lewat pamet, kau Banyak putih. bebek aku takut. Nah, terus? Kau Banyak jangan sok kali kayak dia. kau. Orang kamu pikir dulu dia kemarin kamera itu. Kau kira aku peduli juga sama kau? Kau jangan sok hebat kau, sok jago kau di sini. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Meta Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.